Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Dengan pedenya Miss Gosip bilang nggak apa-apa dia dipenjerong, palingan cuman karena undang-undang IT yang nggak seberapa, belum lagi dipotong remisi. Masih parahan Nikmir katanya meskipun udah dipotong remisi masih tetap lamaan dia di dalamnya. Padahal faktanya mau lama mau sebentar mau lo punya duit sebanyak apa, nggak akan ada orang yang bahagia di dalam penjara. Terus kalau dibilang Miss Gosip sama Nikmir ini lawan seimbang karena sama-sama lantang, ya nggak apa-apa. Tapi minimal jangan bawa-bawa orang yang udah putus sama urusan dunia. Itu aja, udah. Dalam kasus prostitusi ini Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibu. Emang susah ya, Bo, ngelihat ini orang yang SDM rendah gini ya. Terakhir kali gue bahas tentang artis, terakhir kali gue bahas cuman si siapa namanya? Kura-kura ninja itu sama si Sahrul Isa Zega. Iya. Terakhir kali Eka bahas cuman Dese. Ini bukan Ertong, bukan sapa-sapa Dese, cuman Dese nyinggung-nyinggung NM. Ya, gue sebagai fansnya NM ibaratnya nggak terima aja dia bilang terlibat kasus prostitusi online bersama ibu dan adiknya. Hey, bodoh. Ya, bodoh. Kau kalau nggak suka sama satu orang, ya satu orang. Nggak usah melibatkan orang tuanya ya. Miss Gosip yang longor. Nih surat terbuka nih ya untuk Miss Gosip nih ya. Surat terbuka untuk Miss Gosip yang bodoh, yang longor, yang SDM rendah itu. Oke. Kalau Anda tidak suka dengan Nikita Mirzani aja yang diserang. Nggak usah sampai ke orang tua. Nggak usah sampai ke keluarga. Nggak usah sampai ke anak-anak. Ya. Kau bawa orang tua Nikita Mirzani biar kau tahu ya Miss Gosip yang bodoh, yang gendut ya, yang otaknya kecil, badannya besar ya. Orang tua dari Nikita Mirzani itu udah nggak ada ya, udah almarhumah. Kau bawa-bawa kayak gitu. Kau pikir dengan cara kau bawa-bawa orang tua Nikita Mirzani ikut prostitusi online, hey, kau pikir kau bisa terkenal? Kau pikir kau hebat gitu? Iya, kau pikir kau hebat? Aku tahu Miss Gosip. You itu seperti ini tuh, you pengen terkenal ya, you tuh numpang pansos karena you tahu Nikita Mirzani itu sekarang lagi booming masalah kasus-kasus dia. Gua tahu, oke. Eka tahu kalau Kanwir nyerang Dese cuma pengen terkenal, cuma numpang pansos ya. Lu ngaca deh, badan lu udah kayak ikan buntel, bodoh. Dan lagi lu bilang lu nggak takut kalau lu misalnya dimasukin penjerong cuma 4 tahun. Hey 4 tahun itu lamreta loh, bahasa Congnya lama lah, lamreta itu lama loh. Orang yang nggak ada etika kayak lu itu memang susah ya ngomongnya ya. Dimana-mana orang itu nggak ada yang mau masuk penjerong, nggak ada yang mau masuk dalam bui. Lu malah bego nantang Nikita Mirzani, seorang Nikita Mirzani yang lu tantang ya, lu tantang dia. Lu jelek-jelekin dia, lu cemarkan nama baik dia, nama baik keluarga dia, lu tantang dan lu bilang lu nggak takut masuk penjerong, lu nggak takut pakai baju Shopee. Lu bego ya. Lu lihat tuh siapa aja yang udah pernah ditumbangin sama seorang Nikita Mirzani, siapa aja. Lu lihat. Ya. Ya lu lihat. Ya, siapa aja yang udah pernah ditumbangkan oleh seorang Nikita Mirzani. Cie Miss Gosip, cie dilaporkan, cie katanya ya 4 tahun penjara, cie baju oren katanya guys ya, 4 tahun penjara. Fahmi Otman resmi laporkan Miss Gosip ya terkait pencemaran nama baik terhadap Nikita Mirzani. Raffi Ahmad bela Nikmir katanya, Nikita Mirzani maksudnya ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys dari Miss Gosip ya, yang ucapannya wow. Ini benar-benar apa ya? Mungkin kalau dia membenci Nikita Mirzani ya wajar, tapi kalau dia ada menyebut-nyebut orang tuanya itu sih benar-benar kurang ajar ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya. Buat kalian yang baru mampir, aku juga bikin bahas ini yang Miss Gosip di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat di beranda aku ya guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa. Terkait dugaan tindak pidana sama pencemaran nama baik dengan postingan-postingan. Satunya lagi juga sama dengan postingan-postingan. Jadi saya tidak boleh terlalu mendetail. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Buat semuanya, kalau menggunakan sosial media itu tidak bertanggung jawab.
ngata-ngatain orang, fitnah-fitnah orang. Ya begini akibatnya. Bisa ditindak dan bisa masuk pidana, bisa masuk penjara. Hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Waduh guys. Wah, ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi, Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Bang DJ, Bang Lawyer, gimana itu terkait penghinaan yang dilakukan oleh Miss Gossip terhadap Aminiki? Oke. Yang pertama guys, ya, omongan-omongan Miss Gossip itu kalau saya lihat dari perspektif hukum itu sudah menyalahi aturan. Oke, dia tidak sadar apa yang dia sampaikan, apa yang dia bahas, apa yang dia keluarin di dalam VT-nya dia itu secara tidak langsung adalah menyerang kehormatannya Aminiki, oke, dan menjerumuskan pribadinya dia sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ketika dia melontarkan hinaan, cacian, fitnah yang dikemas dalam bentuk media elektronik, didistribusikan melalui media elektronik, ditransmisikan melalui media elektronik, dokumen elektronik yang jelas dan nyata itu adalah menyerang kehormatan Nikita Mirzani, maka Aminiki diwakili oleh kuasa hukumnya bisa mengambil langkah hukum terhadap Miss Gossip, ya kan, dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Bahwasanya kalau kamu memfitnah dan itu tidak ada bukti, kamu bisa kena pasal 310, 311. Ancaman hukuman bisa 4 tahun. Terus kalau kamu melanggar daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ingat itu tetap 4 tahun. 4 tahun dan bisa denda sampai 750 juta. Kalau kamu menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, itu jatuhnya fitnah. Tidak boleh ada hal seperti itu dilakukan setiap orang karena dilarang oleh undang-undang, pertama KUHP pidana maupun undang-undang ITE. Jadi kalau ngomong itu harus memang dijaga-jaga. Jangan sampai kamu mempersulit diri kamu sampai di ranah hukum. Hati-hati aja, karena banyak yang notice kayak gitu, jangan sampai masuk di kantor polisi. Ini pendukungnya si Sirkus sama pendukungnya Abu-Abu Silver emang begini semua. Iya, walaupun beda-beda macamnya sih ya, variannya itu beda-beda. Ada bentuknya kayak soft spoken manipulator, yang barbar juga ada yang barbar. Nah yang satu ini, ibu-ibu pakai berkerudung ini udah jatuhnya fitnah. Ibu bilangnya katanya ibunya Nikita Mirzani seorang gerobak motor. Mendingan ini diusut nih ibu kayak begini nih, biar kena, biar dapat pelajaran. Barangkali juga di belakangnya ada yang menyutradarai juga kan, kita nggak mana tahu ya kan dugaan. Yang kayak gini nih, barangkali ada sutradara di belakangnya. Kok bisa berani ngomong kayak begitu ibu? Ini juga buat pelajaran kalian semua, buat kita semua yang berkerudung. Belum tentu mulutnya baik, belum tentu hatinya baik, tapi kewajiban seorang perempuan pakai kerudung, yes betul. Tapi bukan berarti yang berkerudung di zaman sekarang itu udah baik banget. Lihat contohnya, banyak mungkin kalian juga tahu. Jangan sampai yang berkerudung ini, yang perempuan-perempuan berkerudung ini jadi cap semua rata deh. Ya, yang berkerudung ini, begitu semua. Jangan sampai, kalau bisa udah berkerudung ya bu, hatinya juga baik gitu. Yang kayak gini kan jadi mencoreng nih, perempuan-perempuan berkerudung mulutnya kayak begini nih, ya kan, oknum. Dan kalau kata gue ini udah keterlaluan banget, karena bawa-bawa almarhumah ibu dari Nikita Mirzani, dan ini harus diusut. Ini dia yang dibilang makhluk dikasih kesempatan untuk berbicara sedikit aja, tapi lunjaknya luar biasa. Nggak kapok-kapok, menghina, bahkan memfitnah. Ini orang nih sebenarnya tempatnya di penjara nih.
nggak tahu di belakangnya siapa nih. Jadi Miss Gossip yang tidak seberapa nih, lo jangan hapus video lu ya, jangan hapus. Pertama yang mau aku kasih tanggapan itu adalah sebelum dari komennya itu yang benar-benar udah nggak masuk di akal, keterlaluan, adalah nomor satu yang gue lihat adalah penampilan lu, Bu. Lu itu pakai baju, ganti dulu deh, beneran. Karena apa, pas orang ngelihat baju lo itu bagus ya, sopan, islami, tapi Masya Allah Bu, mulut lo Bu. Yang kedua, lu nyebut nama lengkap. Nama lengkap dari Nikita Mirzani. Berani lu ya, hebat lu ya, berani banget lu. Siapa di belakang lu sampai sebut nama begitu? Tuh, kira-kira siapa sih guys di balik ya Miss Gossip ini yang berani menantang Nikita Mirzani ya, dengan gamblang menyebutkan Nikita Mirzani, dan itu memfitnah ibunya sebagai ger ya, kalian tau lah ger gitu ya, Nah itu guys ya, benar-benar keterlaluan ya. Kalau emang nggak suka sama seseorang ya, satu fokus itu aja, tapi jangan bawa-bawa keluarga yang tidak tahu ya, yang tidak, apalagi ini sudah almarhum ya. Jadi wah ini parah. Tambah lagi beliau ini, si Miss Gossip kan pakai hijab, jadi harus berkaca diri. Jangan sampai nanti ke depannya ya aib dia terbongkar juga. Nah ini bikin malu keluarganya dia sendiri nanti ya. Nah gitu guys. Gimana menurut pendapat kalian setelah melihat beberapa infonya dari Miss Gossip yang sudah mencemarkan nama baik Nikita Mirzani? Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you.